Hai Sekolah KL, kembali lagi bersama Miss. Untuk hari ini kita akan mencoba untuk membahas bagaimana cara menyusun atau mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus. Ya. Jadi minggu lalu atau pertemuan berikut sebelumnya kan sudah pernah bisa menganalisa dan menentukan dari transaksi-transaksi tersebut itu masuk ke jurnal khusus apa. Dan untuk hari ini kita langsung praktek bagaimana cara menyusunnya ke dalam jurnal khusus ya. Oke, nah sebelum kita bahas contoh soal, ada hal yang harus kalian ingat supaya kalian bisa menyusun jurnal khusus. Hal yang perlu kalian perhatikan adalah kalian tahu jenis-jenis dari jurnal khusus dan juga kalian tahu fungsi dari masing-masing jurnal khusus. Ya, untuk jurnal pembelian sudah jelas. Jurnal pembelian itu dipakai untuk pembelian barang dagang secara kredit, ya. Sementara untuk jurnal pengeluaran kas untuk mencatat pembelian barang dagang secara tunai ataupun hal apa saja yang bisa membuat kas kita berkurang. Sementara jurnal penjualan adalah untuk mencatat penjualan secara kredit dan jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat penjualan secara tunai atau apapun yang bisa menambah kas. Ya, lalu ada jurnal umum real yang mencatat retur, HPP dan lain-lain. Nah, selain itu kalian juga harus ingat tentang aturan debit dan kredit. Jadi di akuntansi, di pencatatan apapun itu, aturan debit kredit itu sangatlah penting ya, yang HUM P2B, di mana harta bertambah, di mana utang bertambah, modal bertambah, penjualan, pembelian, lalu beban ya, seperti itu. Jadi cukup ingat aja posisi nambah, maka kamu akan tahu di mana dia berkurang atau normalnya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini saya sudah siapkan soal UD Makmur sebagai contoh soal untuk kalian. Di buku cetak memang tidak ada, jadi ini sebagai tambahan informasi untuk kalian selain contoh soal yang ada di buku cetak. Ya, yang perlu diperhatikan ketika mencatat jurnal khusus untuk perusahaan dagang, kamu harus tahu dulu menentukan dia pakai metode apa atau pendekatan apa, periodik atau perpetual. Nah, ada yang masih ingat periodik sama perpetual bedanya gimana? Iya, untuk membedakan periodik sama perpetual itu gampang banget. Pertama kita lihat saja transaksi penjualannya. Kalau di transaksi penjualan tidak ada HPP, berarti secara otomatis dia akan mencatat secara periodik. Tapi kalau dicatat pakai HPP, berarti dia secara perpetual ya. Nah, lalu untuk mencatat transaksi ini, bedanya sama jurnal umum sebelumnya, kalau jurnal umum dulu kan kalian mencatat semuanya itu ke dalam satu transaksi saja. Satu kolom maksud saya. Seperti ini nih, nyatatnya di satu kolom jurnal umum begini saja. Semua nyampur di sini. Nah, kalau sekarang beda. Kalau sekarang semua transaksi itu akan masuk ke dalam kolom-kolomnya sendiri. Lebih ribet dong, Miss. Kalau dilihat dari jumlah jurnalnya, kolom-kolomnya memang makin banyak ya. Cuman ini sebenarnya lebih membantu. Kalau usaha yang kita jalankan itu kegiatannya itu selalu terjadi atau sering, lalu banyak yang mau dicatat. Makanya perusahaan dagang lebih direkomendasikan untuk pakai jurnal khusus seperti itu. Ya. Dan semua juga akan dicatat secara kronologis sesuai tanggal 2, 3 dan seterusnya. Tanggal kecil sampai tanggal besar. Dan yang perlu diperhatikan lagi, kalau kemarin kalian mengerjakan jurnal umum ini kan kronologis nih, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk si jurnal khusus juga sama. Hanya saja saya sering temukan ini sih kesalahan ya. Seringnya mencatat semua transaksi itu misalnya gini nih. Kita di jurnal pembelian. Jadi kita kumpulin semua transaksi pembelian baru kita catat. Lalu nanti selesai di pembelian baru masuk ke penjualan. Apa aja penjualan, tanggal berapa saja. Dan itu salah ya. Hal seperti itu salah. Jadi kalian wajib mencatat transaksi itu secara kronologis sama seperti mencatat di jurnal umum pada pertemuan sebelumnya. Jadi harus kronologis sesuai tanggal. Misalnya nih, oh tanggal 2 itu di jurnal pembelian. Oh tanggal 4 itu ada di jurnal pengeluaran. Jadi seperti itu. Catat sesuai tanggal dan langsung catat di tempatnya masing-masing. Kita mulai ya. Oke. UD Makmur ini usaha yang baru terbentuk, dia setorkan uang tunai sama peralatan. Uang tunai secara logika bisa masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Tapi hanya saja peralatan agak susah kalau untuk masuk ke penerimaan kas.
Jadi kalau ada kondisi seperti ini, alangkah lebih baik langsung saja dicatat ke dalam jurnal umum memorial. Sehingga pencatatannya seperti ini. Kas peralatan pada modal. Jangan tanyakan pada saya lagi, kenapa bisa kasih debit, peralatan bisa di debit, modal di kredit. Ingat yang ini, aturan debit kredit. Ya, baca soal, analisa, dan letakkan sesuai dengan fungsinya. Itulah gunanya akuntansi, mencatat transaksi menjadi sebuah catatan yang rapi, sehingga kadang bisa disebut dengan seni, ya, seni mencatat. Ya, kita lanjut. Tanggal 2 dibayar sewa gedung untuk tempat usaha selama 1 tahun. Ada kata dibayar, berarti otomatis ini masuk ke jurnal pengeluaran kas. Maka tanggal 2 itu pasti masuk ke pengeluaran kas. Maka mari kita lihat jurnal pengeluaran kas kita, tanggal 2. Ya, keterangannya diisi dengan kejadiannya apa, lalu sewa dibayar muka diisi di kolom serba-serbi, nama akun, nomor akun, nilainya, lalu di debitnya masih ke serba-serbi, kreditnya masuk ke kas. Kenapa? Karena bayar, berarti kasnya berkurang. Oke, sebelum lebih lanjut, saya belum sempat terangkan tadi terkait dengan bentuk jurnal sendiri, ya, biar kalian nggak bingung. Sebelum kita lanjut lebih jauh, ya. Untuk bentuk jurnal sendiri, ya, seperti jurnal pembelian di sini ada tanggal ini selalu diisi dengan kronologis, nomor bukti diisi dengan nomor bukti transaksi kalau ada, kalau nggak ada kosongkan saja, keterangan diisi dengan nama toko dan dengan syaratnya supaya lebih gampang. Ref diisi dengan checklist kalau belum menebar dagang. Nah, kolom debit kredit ini sesuai dengan pendekatannya. Karena jurnal pembelian, karena dia periodik, maka dicatat dengan nama akun pembelian. Tapi kalau dia perpetual, berarti di sini persediaan. Lalu kalau rekap di sini ya, rekap ini adalah bagian dari nilai dari semua akun yang sudah kita catat di jurnal pembelian. Lalu jurnal penjualan juga sama seperti ini, ada tanggal, nomor bukti, keterangan masih sama seperti jurnal pembelian tadi, ada kolom piutang, kolom penjualan. Lalu yang agak besar kolomnya itu kolom penerimaan kas. Penerimaan kas, pengeluaran kas itu agak besar kolomnya, ya. Untuk penerimaan sama pengeluaran, penerimaan dulu. Ini masih sama seperti yang sebelumnya. Di debit ada kolom kas. Kenapa ada kolom kas di penerimaan kas? Logikanya saja. Namanya saja penerimaan kas, berarti pasti akan banyak mencatat kas bertambah. Kas bertambah di mana? Di debit. Makanya di sini ada kolom kas sendiri. Lalu ada kolom serba-serbi. Nah, kolom serba-serbi ini untuk mencatat transaksi yang nggak ada hubungannya dengan kolom kas, tapi yang sifatnya menambah. Ya. Dan di sini ada nama akun, nomor akun total. Ini diisi dengan nama akunnya apa? Dari mana Miss tahu nomor akunnya, nama akunnya dan nomor akunnya? Lihat di sini. Tuh, di sini sesuai dengan transaksi, sesuaikan. Lalu total itu untuk nilai. Kredit, nilai piutang dan serba-serbi. Ini kalau serba-serbi sama. Perlakuannya sama di setiap jurnal. Ya. Lalu ada jurnal pengeluaran kas. Sama juga. Tanggal, berbagai segala macam. Debitnya ada utang. Kenapa ada utang? Logikanya pengeluaran kas pasti ada pembayaran utang. Dan pasti itu sering terjadi, makanya dia punya kolom sendiri. Lalu ada kolom kas di kredit. Kenapa di kredit? Karena kasnya berkurang, dibayar. Lalu ada kolom jurnal umum memorial. Nah, kalau kita lihat secara umum, jurnal umum memorial ini bentuknya sama seperti jurnal umum biasa yang sudah kalian kerjakan kemarin. Oke ya. Berarti kita lanjut transaksi berikutnya. Tadi terakhir tanggal 2. Nah, sekarang masuk ke tanggal 3. Tanggal 3 dibeli barang dagang dari F.A. Rahayu seharga sekian, 52 juta, ada syarat. Ingat, kalau pembelian ada syarat, berarti transaksinya kredit. Kalau transaksi pembelian secara kredit, maka akan masuk ke jurnal pembelian. Mari kita lihat, betul nggak masuk ke pembelian? Betul ya. 3, F.A. Rahayu, itu nama tokonya, lalu masukkan angkanya, berapa yang dibeli, ya, berikan juga syaratnya supaya menjadi tanda lebih gampang. Ya, lanjut. Tanggal 4 dibeli perlengkapan secara tunai. Tunai berarti otomatis masuk ke pengeluaran kas. Maka tanggal 4 itu akan dicatat di pengeluaran kas. Kita lihat. Tanggal 4 dicatat di pengeluaran kas. Maka dia akan dicatat seperti ini. Pembelian perlengkapan tunai, intinya keterangan bisa kalian tambahkan keterangan apapun itu yang bisa menjelaskan transaksi kita supaya lebih lengkap.
Lalu isi dengan nama akunnya. Dari mana Miss tahu ini? Seperti saya bilang tadi, lihat di sini nama akun yang tersedia. Oke ya. Lalu nomor akun dan nilainya. Lanjut. Tanggal 5 dibayar beban angkut, berarti otomatis pembayaran beban. Bayar pakai apa? Pakai duit. Berarti otomatis tanggal 5 masuk mana? Tentu masuk ke pengeluaran kas juga. Makanya kita akan catat seperti ini. Pembayaran beban angkut, nama akun di beban angkut pembelian, nilainya berapa. Nggak susah kan? Gampang. Lanjut. Tanggal 6 dijual barang secara tunai. Dijual tunai, berarti dapat apa? Dapat duit. Kalau dapat duit berarti masuk ke mana? Oke, pasti masuk ke penerimaan kas. Maka akan dicatat seperti ini. Tuh, penjualan tunai, kasnya bertambah, karena jual tunai kan dapat duit. Nama akunnya sebelah kredit, karena nggak ada kolom penjualan berarti tulis penjualan, nomor akun, dan angkanya. Ya, lanjut. Tanggal 8. Tanggal 8 dibeli barang dagangan dari Garuda Food dengan syarat. Kalau kita beli sesuatu ada syarat berarti otomatis kredit ya. Maka dia akan dicatat di jurnal, ya, di jurnal pembelian. Coba kita lihat tanggal 8 jurnal pembelian. Nah, akan dicatat seperti ini. Oke ya, lanjut. Tanggal 10 dijual. Ingat, dijual secara kredit berarti iya masuk ke penjualan. Maka tanggal 10 akan masuk di penjualan. Hanya seperti ini. Ya, jadi catatnya harus kronologis. Nggak boleh lengkapin satu jurnal sendiri yang saya bilang tadi. Lanjut. Tanggal 12. Nah, tanggal 12. Ini yang agak sedikit berbeda. Belum pernah kalian catat ya. Diterima kembali barang yang telah dijual dari toko Rojo Asri. Diterima kembali barang yang sudah kita jual. Kita jual barang ke toko Rojo Asri tanggal 10. 1.760. Otomatis karena kita menerima barang yang dikembalikan, berarti bagaimana pencatatannya? Yuk kita lihat. Nah, ini berarti berhubungan dengan retur, berarti akan dicatat di jurnal umum memorial. Maka dia akan dicatat seperti ini. Ya. Karena ada retur barang, berarti otomatis returnya bertambah. Retur itu bertambah di sebelah debit. Retur potongan itu sifatnya mengurangi kejadiannya. Kalau dia penjualan berarti mengurangi penjualan. Kalau pembelian berarti mengurangi pembelian. Makanya letaknya di debit. Ingat lagi ya, aturan debit kredit. Lalu piutang dagangnya berkurang karena dia barangnya semula kita sudah jual itu kan piutangnya misalnya 10. Lalu dikembalikan, berarti piutangnya berkurang dong. Maka seperti ini. Cepat 1.760. Oke ya, next. Tanggal 13. Nah, ini agak sedikit harus menambah imajinasi kalian lagi ya, maksudnya menghitung gitu ya, karena nggak ditulis di situ angkanya. Dibayar utang kepada FA Rahayu atas pembelian tanggal 3 Agustus. Gimana Miss, nggak ada angka? Gimana kita mau tahu nyatetnya? Nggak usah bingung. Tanggal 3, nih kejadian tanggal 3. Kita beli ke FA Rahayu ya. Terus ada syaratnya 2/10 yang per 30. Berarti dapat potongan 2% kalau gimana? Ya, akan dapat potongan 2% kalau dia mampu bayar selama 10 hari setelah tanggal transaksi. Berarti kita hitung. Ini tanggal 3. 10 hari berarti tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau kamu bayar sampai dengan tanggal 13, berarti masih dapat potongan. Nah, tanggal 13 kita bayar. Berarti masih dapat potongan? Masih. Makanya pencatatannya seperti ini. Tanggal 13 ya, masuk ke pengeluaran kas ya. Maka pencatatannya seperti ini. Nih, perhatikan. Aduh Bis, ribet banget. Enggak, ribet. Keterangannya pembayaran utang FA Rahayu. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian tahu dulu nih nilai utangnya berapa. Ya, 13 tanggal 3. Nilai utangnya 52. Karena dibayar berarti utangnya berkurang. Makanya utangnya berada di sebelah debit 52 juta. Lalu Miss, bagaimana lagi? Karena dia bayar masih dalam masa potongan, otomatis dapat potongan. Potongan pembelian itu sifatnya mengurangi pembelian. Pembelian normalnya di mana? Di debit. Maka ada potongan pasti di kredit. Nah, kita tulis dengan akun potongan pembelian, nomor akun,
Miss, dari mana angka 1.040.000? Nah, ini datangnya dari sesuai dengan syarat yang tertera di sini. 2% potongannya, berarti ini dia potongannya 2%, ya. Tengok rumusnya di sini ya, 2% dari nilai utang. Maka dapatlah potongan kita 1.040.000. Nah, Miss, terus gimana dong? Kenapa kasnya bisa dikredit sekian? Nah, ini datang dari selisih nilai debit 52 juta dikurang dengan kredit 1.040.000, sehingga kas artinya uang yang benar-benar kita keluarkan untuk membayar utang sebesar ini. Ya, itu artinya. Paham ya? Masih akan jumpa soal seperti ini lagi. Harapannya lebih paham. Oke, kita lanjut tanggal berikutnya. Tanggal 14. Nah, 14 ini sama nih, sama dengan transaksi-transaksi sebelumnya. Berarti dia akan masuk ke mana? Iya, masuk ke pembelian. Nggak perlu jelasin lah ya, karena banyak transaksi yang berulang. Ya, 14 masuk ke pembelian. Next. 16. Nah, 16 juga itu transaksi berulang. Masuk ke mana ini? Iya, masuk ke penjualan. Tanggal 16. Penjualan. Oke, lanjut. Tanggal 17. Nah, tanggal 17, kalau tadi tanggal 13 kita bayar utang, tanggal 17 ini kita menerima pembayaran piutang. Kenapa gitu, Miss? Ya lihat aja, dengan toko Rojo Asri kamu pernah punya bisnis apa dengan dia, kejadian apa dengan dia. Tanggal 17 ini berhubungan dengan tanggal 10 sama tanggal 12. Ya, 10 sama 12. Jadi tanggal 17 ini ada hubungannya tanggal 10 sama 12. Maksudnya gimana, Miss? Tanggal 10 kamu jual 12.800.000. Otomatis piutangnya juga 12.800.000. Tanggal 12 ada retur, ada pengurangan piutang kan? Nih, di sini. Yang di memorial. Ya. Mana dia? Nah, ini pengurangan piutang 1.760. Nah, berarti logikanya nih, tanggal 17 ketika toko Rejo Asri membayar, apakah nilai piutangnya masih sama sebesar 12.800.000? Tentu tidak. Kenapa? Karena ada retur. Otomatis piutang Rejo Asri itu pasti berkurang. 12.800.000 kurang 1.760. Nah, itulah yang akan dihitung piutangnya karena sudah ada retur. Dan itulah menjadi dasar pembayarannya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Tanggal 17 dia bayar, kejadiannya tanggal 10. Syaratnya 2/7. Berarti apakah masih ada potongan? 2% potongan kalau mau bayar 7 hari setelah tanggal transaksi. Berarti sampai tanggal berapa tuh? Tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, dia bayar 17. Berarti ini masih dapat potongan. Nah, makanya pencatatannya seperti ini. 17. Penerimaan piutang ya, berarti masuknya kemana? Iya, penerimaan kas dong. Nah, makanya akan dicatat seperti ini. Toko Raja Asri, lalu yang pertama harus dicatat, yang harus pertama dicatat adalah nilai piutang. Ya, jangan catat dulu, jangan catat dulu yang nilai yang lain. Kenapa? Karena ini jadi dasarnya. Ya, Miss kenapa bisa 11.40? Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, toko Rojo Asri nggak mungkin dong piutangnya itu 12.800.000 lagi, karena sudah ada pengurangan. Nah, makanya nilai piutang sebenarnya 11.040.000. Dan ada potongan 2%. Nah, potongan 2% itu yang masuk potongan penjualan. Nah, makanya di sini 2% dari nilai 11.040.000 dapatlah 220.800. Sehingga kasnya 10.819.200. Kayak gitu. Oke ya. Next kita lanjut. Tanggal 18. Nah, 18 ini sama kayak tanggal 13, bayar utang. Ya, berarti otomatis utang berkurang, kas berkurang. Tanggal 18 itu dia bayar utang, kita lihat tanggal 18. Untuk kejadian mana nih Garuda Food? Lihat Garuda Food tanggal 8, berarti 17 juta. Pengeluaran kas ya, kita lihat. Kita lihat di pengeluaran kas kita. Nah, ini dia. Jadi dicatat dulu nilai utangnya 17 juta. Kenapa nggak berkurang, Miss? Jelas, karena nggak ada retur. Kan nggak semua transaksi punya retur. 17 juta nilai utangnya, lalu dia bayar masih dalam masa potongan nggak? 18, bayarnya 18, kejadiannya tanggal 8. 10 hari ya, periode diskonnya berarti masih dapat
2%. Makanya di sini ada potongan 340 datang dari mana? 2% dikali dengan nilai utang. Nilai kas ini dari selisih ya. Lanjut. 19, 21, 23 itu sama dengan kejadian sebelumnya yang sudah pernah saya kerjakan. 19 ini masuk ke mana yuk? 19 ini masuk ke masuk ke pembelian. Jadi saya nggak akan jelasin panjang. 19 juga mirip-mirip transaksinya kan, kalau udah berulang nggak perlu lah dijelasin lagi. Oke, lalu tanggal 21 berarti masuk kemana? Jual tunai, dapat lui, dapat duit, berarti masuk ke sini, masuk ke sini, penjualan tunai. Oke ya, lalu 23 beli tunai berarti ya pengeluaran kas, pengeluaran duit, ya kan? Berarti masuk ke sini, catatnya seperti ini. Nah, oke. Nah, seperti ini ya pembelian. Jangan catat dengan persediaan ya, karena kita pakai periodik, bukan perpetual. Ya, seperti ini. Lalu, tanggal berapa lagi? Tanggal 24. Bayar utang kepada FA Rahayu. Nah, kita lihat. FH Rahayu ada di tanggal berapa? Tanggal 14. 2/10 kita bayar tanggal 24. Berarti masuk dalam potongan? Coba kita hitung ya. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 2, 3, 24. Masih dalam masa potongan ya, berarti otomatis utangnya 34 juta dan dapat potongan 2%. Bagaimana pencatatannya? Pasti ini akan dicatat di pengeluaran kas. Mari kita lihat. Nah, seperti ini. Catat dulu nilai utang. Kalau masih berlaku potongannya, silahkan dihitung. 2% dari nilai potongan. Dapat potongan baru bisa hitung kas. Artinya nilai kas ini adalah nilai yang benar-benar kita bayarkan karena sudah dikurangi potongan. Oke, lanjut. 25. Toko Antasari membayar sebagian utangnya. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini sudah dicantumkan angka yang harus dibayar atau diterima nantinya, berarti catat yang ini, tidak perlu cari angka lagi. Ya. Toko Antasari bayar sebagian utang, berarti masuk ke mana? Dengan toko Antasari kita ada hubungan apa yuk? Toko Antasari dijual, berarti ada pembayaran piutang dari Antasari. Masuk ke mana ini? Harusnya penerimaan kas ya. Coba kita lihat. Tanggal 25. Harusnya masuk ke sini. Oke. Nggak susah kan? Gampang. Oke, nah makanya kita catat 4 juta, 4 juta. Karena dia langsung sampaikan yang dia bayar berapa. Ya. 26 ini masuk ke mana? Yo, dijual tunai, penerimaan kas ya. 26 penerimaan kas juga, kita lihat. Maka akan catat seperti ini. Tuh ya, penjualan tunai, kasnya nambah, penjualannya bertambah. Lalu tanggal 28 beli secara kredit berarti masuk ke masuk ke pembelian ya. Nggak akan saya jelasin lagi panjang lebar karena transaksinya banyak yang berulang. Jadi harusnya karena transaksinya berulang-ulang kalian paham. Walaupun mungkin bunyi soal atau redaksionalnya beda-beda. Ya. 29 bayar utang ke Garuda Food. Garuda Food mana dia? Tanggal berapa kita ngutang sama Garuda Food? Kita ngutang ke Garuda Food itu tanggal 19. 2/10/30. Bayar 29. Berarti masih berlaku nggak? Coba hitung ya, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Berarti masih berlaku potongan. Ya, utangnya 34.400.000. Maka dia masuk ke pengeluaran kas. Coba kita lihat. Pengeluaran kas. Nah, kayak seperti ini. Catat nilai utangnya, baru hitung potongannya kalau masih berlaku, baru cari nilai selisih. Ya, lanjut. Terakhir, tanggal 30, dibeli dari Garuda Food. Nah, beli secara kredit otomatis masuk ke pembelian. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kalian wajib menghitung nilainya di sini. Berapa debitnya, berapa kreditnya.
Lalu harus cantumkan nomor akun. Nomor akun di sini bisa saja mungkin berbeda di setiap soal. Jadi kalau di soal sudah disediakan nomor akun, pakai nomor akun yang ada. Nah ya, itu berlaku untuk semua jurnal. Nah, lalu bagaimana cara membuat rekap? Ya, cara membuat rekap itu sumbernya dari jurnal khusus. Kenapa wajib dibuat rekap? Karena rekap ini nanti akan dipakai untuk proses seterusnya. Setelah membuat jurnal khusus itu kita akan melakukan posting buku besar. Ya, ini gampang aja, nggak susah. Ya, kenapa bisa 5.100 Miss? Jelas, bagian debit kan nilainya ini, nomor akunnya 5.100, angkanya 188 per 100, tinggal pindahkan saja. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan ini, sama. Ya, tinggal pindah aja. 1210 itu udah di debit, angkanya berapa totalnya, pindahkan. Yang ini berapa, pindahkan. Seperti itu ya, tinggal dipindahin gitu aja. Lalu yang ini juga sama. Ya, yang ini juga sama. Jadi hati-hati, ngisinya harus sesuai dengan urutan. Kebetulan pembelian penjualan tadi kan cuma satu-satu. Nah, kalau seperti yang ini, di debit itu ada akun 1110, itu yang pertama. Lalu ada yang diserba-serbi 4.300, maka itu yang kita masukkan. Jadi nggak boleh dulu nih 4.300, tapi harus yang kecil dulu. Begitu seterusnya ya. Itu berlaku sama untuk semua jurnal. Untuk lebih jelasnya nanti kalian juga bisa lihat di lampiran yang sudah bagikan sama kalian. Kalau di Classroom bisa dilihat di sana. Oh ya, tidak ada yang susah, semuanya gampang bisa dikerjakan. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih untuk pembahasan yang sudah kalian dengarkan. Semoga ini bisa berguna untuk kalian untuk belajar di rumah walaupun masih dalam masa pandemi. Oke, itu saja. Terima kasih dari Miss. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.